Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man ittaba'dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqama limanafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bisa kita mulai kembali kajian kitab tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Moga-moga kajian kitab tafsir ini bermanfaat untuk kita, barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Amin ya mujibas sailin. Sekarang kita memasuki ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi tafsir ini sudah dikaji sekitar 7 tahunan dan Al-Baqarah belum rampung. Tafsir ini terdiri dari 6 jilid. Coba butuh berapa tahun kalau hanya dikaji seminggu sekali. Tapi kita tidak memburu hataman kitab ini. Kita belajar untuk menyelami hakikat dari kitab tafsir ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya mujibas sahilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah. Amanah beriman. Ar-rasulu siapa? Rasul, utusan Allah Ta'ala. Al-fani yang luruh, yang fana. Fillah di dalam Allah. Al-baqi yang abadi. Bibaqaihi dengan kelanggengan keabadian Allah Ta'ala. Al-mustaghriq yang tenggelam. Bimutala'ati liqaihi dengan menyaksikan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Rasul itu, utusan Allah itu adalah orang yang luruh di dalam Tuhannya. Orang yang tenggelam di dalam Tuhannya. Apa maksudnya tenggelam itu? Yang dimaksud dengan tenggelam adalah hilang seluruh hasratnya sendiri,
diganti dengan hasrat dan kehendak Allah. Hilang lenyap egoismenya sendiri digantikan oleh egoisme Allah Ta'ala. Harap dibedakan bahwa egoisme manusia itu keruh, kotor, dan egoisme Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, sebagaimana Allah Ta'ala yang maha suci. Nah, pelajarannya bagi kita apa? Ketika diterangkan bahwa seorang Rasul itu luruh di dalam Tuhannya, tenggelam di dalam Tuhannya, pelajarannya adalah bahwa bagaimana kita mempraktekkan agama kita itu, kemudian menjadikan diri kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Lama-lama kita terbebaskan, merdeka dari keakuan diri kita, kemudian diganti dengan keakuan Allah Ta'ala. Di saat itu kita hanya dipakai oleh Allah Ta'ala, dan karena hanya dipakai maka mutlak benar. Sebab yang memakai kita itu adalah yang maha benar. Kalau di dalam istilahnya Maulana Rumi itu, kalian manusia adalah seruling-seruling. Karena itu kosongkan dirimu dari hasrat kepada selain Tuhanmu, maka engkau akan berbunyi dengan penuh keindahan karena engkau ditiup oleh Tuhan yang Maha Rahman. Jadi ya, ketika kita kosong dari segala damba kepada yang lain, kita menjadi seruling rohani, seruling kebenaran. Karena kita dipakai oleh Tuhan, ditiup oleh Tuhan, maka terdengarlah kemudian suara-suara yang indah, lengkingan-lengkingan yang indah. Kenapa sabda Nabi abadi? Karena Nabi itu dipakai oleh Allah Ta'ala. Kenapa sabda Nabi itu indah? Kenapa sabda Nabi itu benar? Karena dipakai oleh Allah Ta'ala. Dipakai. Nah, kita mesti menyaksikan yang memakai Nabi itu. Itulah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ini perkara ketauhidan ya, tidak bisa kita kemudian percayai bahwa Allah itu bersemayam di dalam diri Nabi. Oh enggak. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Karena bukan makhluk. Tidak membutuhkan tempat. Jadi yang dimaksud Nabi itu dipakai oleh Allah Ta'ala, tentu saja Allah itu tidak terkungkung di dalam jasad seorang Nabi, tapi Allah mengendalikan kehendak-kehendak Nabi itu. Allah yang menggerakkan nabi-nabi itu menyebarkan dakwah, menyebarkan kebenaran. Allah itu. Karena itu diungkapkan kemudian, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu berbicara, tidaklah Nabi itu bertindak dengan menggunakan keinginannya, tidak. In huwa illa wahyun. Itu wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi tindakan Nabi, kata-kata Nabi itu hakikatnya adalah firman Allah Ta'ala, cuman lewat sang Nabi itu. Jadi beliau ibaratnya dalam puisi Maulana Rumi adalah seruling yang ditiup oleh kehendak Allah Ta'ala, muncul kemudian lengkingan kebenaran, lengkingan keindahan. Jadi karena itu ya, kalau kita masih terlalu banyak hasrat kepada ini, kepada itu, masih keruh oleh nafsu, itu serupa seruling tapi penuh dengan lumpur. Karena itu nggak bisa mengeluarkan nada, baik nada rendah maupun tinggi, nggak bisa itu. Kosongkan diri sendiri dari adanya egoisme, dari kekeruhan-kekeruhan kehendak kepada apapun selain Allah Ta'ala, maka setelah itu saatnya kita dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyuarakan kebenaran dan keindahan. Ya kalau sebilah bambu pantas untuk menjadi seruling, isinya itu tanah, ya nggak bisa bunyi itu, nggak bisa bunyi, nggak bisa bunyi. Tapi semakin kosong dari kedirian yang keruh, maka akan menjadi semakin pantas untuk ditiup oleh Allah Ta'ala sebagai seruling rohani. Al-Fani itu ya. Jadi luruh sebagai diri sendiri, tapi
abadi, langgeng bersama keabadian Allah Ta'ala. Jadi ya, kita itu memiliki kemungkinan untuk menampakkan kaki rohani di alam keabadian. Kapan itu? Ketika kita sudah sirna sebagai diri sendiri, lantas digantikan oleh keabadian ilahi. Maka di saat itu, kematian hanya menyapa jasad kita, tak menyapa ruh kita, tak menyapa kemuliaan kita. Secara jasad, para nabi sudah wafat, para wali, para sufi sudah wafat. Tapi sesungguhnya mereka hanya pindah tempat dari kehidupan yang sementara menuju alam barzah, menuju keabadian. Dan di sana mereka dianugerahi kemuliaan yang berlimpah-limpah dibandingkan kemuliaan yang mereka terima di dunia ini. Terus seorang rasul itu adalah al-mustaghriq, yaitu orang yang tenggelam karena menyaksikan perjumpaan dengan Allah. Ini loh, ini hebat ini ya. Ketika menyaksikan momen perjumpaan dengan Allah Ta'ala, tenggelam dia. Tenggelam. Nah karena tenggelam, maka gerak-geriknya itu seperti jenazah, seperti mayat di lautan. Ketika jenazah itu terombang-ambing, jenazah itukah yang berkehendak untuk bergerak atau lautan yang menggerakkannya dengan ombaknya? Jadi sudah terbebaskan. Kalau kita ingin terbebaskan dari perilaku-perilaku yang keruh, dari perilaku-perilaku yang kotor, dari dosa-dosa yang menjijikkan, maka kosongkan diri kita dari hasrat kepada selain Allah Ta'ala. Ada seseorang ya mengeluhkan persoalan hatinya. Dia bilang, Cak Gus, saya itu kok sulit sekali ya untuk merasakan, untuk mengalami sholat khusyuk. Bahkan sholat tahajud gak khusyuk-khusyuk juga, padahal sunyi sekali di malam itu. Nah saya bilang, coba belajarlah kosongkan dirimu dari selain Allah Ta'ala. Pandanglah selain hadiratnya itu sebagai hal ihwal yang tidak penting. Nah, hati itu berisi segala sesuatu yang lain karena memandang penting segala sesuatu yang lain itu. Apapun yang kita senangi, pasti itu menghuni hati kita. Menghuni hati kita. Apapun itu, termasuk barang-barang kecil seperti cincin itu bisa menghuni kita kalau kita senang itu. Jadi, kalau hati dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa menemukan nikmatnya sholat yang khusyuk? Sementara khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Khusyuk itu adalah hadirnya hati kita di hadapan Allah dan tentramnya anggota tubuh kita. Jadi walaupun sholat tahajud dikerjakan di hening malam yang sepi, tapi hatinya lebih gemuruh ketimbang pasar, tetap tidak bisa khusyuk itu. Suasana di luar dirinya orang sholat itu hening, tapi batinnya betul-betul bergemuruh. Ya kalau kayak gitu ya nggak bisa. Khusyuk itu bergantung kepada kosongnya hati kita dari selain hadiratnya. Khusyuk itu, bawa di tengah pasar khusyuk, bawa di tengah ramainya musik tetap khusyuk, karena memang sudah tidak diisi dengan sesuatu yang lain. Itu al-mustaghriq bi matala'ati liqaihi. Seorang rasul itu tenggelam karena menyaksikan perjumpaan dengan Allah, dan perjumpaan dengan Allah itu dirindukan oleh para kekasih Allah Ta'ala. Dirindukan. Jadi karena itu kita perlu juga dalam doa itu mohon kerinduan. Ya Allah, kobarkanlah api kerinduan dalam hati ini kepadamu. Itu. Jadi kalau disebutkan semoga hajat kita terkabul, jangan berisi macam-macam itu. Berisi mobil-mobil, berisi rumah-rumah, kulkas semacamnya. Jadi ya Allah kabulkanlah hajat kami. Nah, dalam hati kita kerinduan kepadamu, cinta membara kepadamu, kayak gitu.
Yang lain anggap tidak penting. Anggap tidak penting yang lain itu. Anggap sudah rampung gitu loh. Kalau enggak rampung, kapan rampungnya kan gitu. Oke, bima unzila ilaika, bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan itu ma ilaihi kepada itu Rasul, minal haqaiq dari hakikat-hakikat. Jadi ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang berupa firman-Nya itu apa sesungguhnya? Hakikat. Kalau orang mengerti hakikat segala sesuatu, orang tidak akan tertarik dengan rupa-rupa permukaan segala sesuatu. Orang kan tertarik ke permukaan segala sesuatu kan nggak tahu hakikatnya, nggak tahu dalamnya, tertarik gitu kan. Padahal itu hanya merupakan tipuan. Jadi lahiriah dunia ini rata-rata merupakan tipuan, tapi batiniahnya itu sesungguhnya merupakan i'tibar. Kalau lahiriah dunia melambai-lambai mengajak kita untuk bercengkrama, batiniah dunia mengatakan jangan dekati aku berbahaya. Aku jangan didekati, aku ini berbahaya. Kau memandangku, memandang lahiriahku seperti memandang ular yang indah. Ketahuilah aku beracun. Jadi ini beracun ini. Jadi kalau menyelami sampai di hakikatnya, maka orang menjadi semakin tertarik kepada penciptanya, kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau hanya melihat lahiriahnya, maka diburu lahiriah duniawi itu. Diburu ke sana kemari, sampai habis umurnya, tak kunjung rampung perburuan itu. Diburu. Nyantai saja. Mau kita pura-pura jual mahal dong di hadapan dunia ini. Jual mahal. Mau aku memburumu, mau. Nek kue sing memburuku ya tak pikir-pikir. Ya harus memiliki hati yang teguh seperti itu. Wong kita itu diciptakan untuk dilayani oleh alam semesta kok. Bukan kita yang memburu alam semesta, kita itu diciptakan untuk dilayani oleh alam semesta. Gitu ya. Wal ma'arif. Apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi yang berupa firman-firmannya itu yang nomor 2 adalah ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Kenal kepada Allah Ta'ala yang hadir lewat segala pintunya. Apa pintu Allah Ta'ala? Seluruh makhluk pintu Allah. Seluruh makhluk itu pintu Allah lah ya. Kok kemudian ada orang berdoa, ya Allah bukakan pintumu. Memang terbuka dari awalnya, awal udah terbuka memang. Kok disuruh bukakan? Mana ada pintu Allah yang tertutup kan gitu. Seluruh makhluk itu pintu Allah Ta'ala. Karena itu disebutkan bahwa jalan kepada Allah itu sebanyak makhluknya. Coba, lewat mana saja nyampe ke Allah. Asal usulnya makhluk itu Allah. Boleh lewat setan sampai kepada Allah. Asal usulnya setan juga Allah Ta'ala. Siapa yang bisa bikin setan coba? Gak ada. Gitu loh. Apa saja ini asal usulnya Allah Ta'ala. Karena itu segala sesuatu itu pada mulanya tidak ada. Lalu dikehendaki untuk ada. Berarti asal usul seluruh yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai kita menemukan segala sesuatu sebagai pintu kepada hadiratnya, itu berarti kita mendapatkan ma'rifat. Mendapatkan ma'rifat. Jadi ngelihat apa saja, engkau itu pintu Allah sebenarnya. Engkau pintu Allah. Nah, tapi kalau masih pintu-pintu itu tertutup, maka wujudnya kue meneh. Itu tertutup itu. Bosen banget aku misalnya. Itu tertutup pintunya itu. Tertutup. Kalau pintu itu terbuka, tetap apa saja itu menggetarkan loh. Jadi karena itu, bersihkan hati kita, maka kita akan menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Itu ma'rifat. Wal mukasyafat, juga yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya itu adalah mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Tersingkapnya segala sesuatu sebagai tirai. Jadi di hadapan orang yang mukasyafah, apa yang disebut sebagai hijab itu tidak ada.
Kalau sekarang kan ya, yang sering terjadi, kita tidak menyaksikan Allah karena terhijab oleh makhluk kan gitu. Allahnya di mana? Gaib. Itu berarti apa? Berarti terhijab oleh makhluk. Orang yang dianugerahi mukasyafah, seluruh makhluk gagal untuk menjadi hijab. Seluruh makhluk itu transparan, tetap tembus pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih seperti dikungkung oleh makhluk, apalagi kita di tengah sawah, seperti dikurung oleh mangkok raksasa yang terbalik. Sana langit, mau lari kemana ya langit semua? Nah, ketika masih merasa dikungkung oleh makhluk-makhluk itu, terpenjara oleh makhluk-makhluk itu buktinya bahwa kita belum dianugerahi mukasyafah. Belum tembus penglihatan kepada Allah, belum tembus. Padahal kata orang sufi, Allah itu lebih nyata dibandingkan makhluk-makhluknya. Kalau kita ya tetap lebih nyata makhluknya ya. Tetap lebih nyata makhluknya itu. Kalau ada ungkapan aku tertarik kepadamu karena aku tertarik kepada penciptamu, itu kemungkinan besar gombal. Kemungkinan besar gombal. Sebab kalau memang tertarik kepada sang pencipta, tentu tertarik kepada semua yang dilihat. Tidak pilih-pilih kan gitu. Wal musyahadat, yang diturunkan kepada para nabi, para rasul itu dari firman-firmannya adalah musyahadah. Musyahadah itu merupakan amalur roh. Jadi ya, amalnya anggota tubuh kita itu bergerak, mengucap. Itu amalnya anggota tubuh. Seperti gerakan sholat atau bacaan sholat. Itu amalnya anggota tubuh, amalul jawareh. Terus amalnya hati. Misalnya ketika kita sholat adalah kita merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Minimal merasa disaksikan, amalnya hati. Amalnya ruh, musyahadah, menyaksikan Allah. Lah kalau tak kunjung menyaksikan, berarti ruh itu masih nganggur loh. Enggak beramal sama sekali. Belas enggak beramal, cuma turu. Mongan. Enggak beramal. Jadi sampai kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah ruh kita mulai beramal. Sampai kita merasa berhadap-hadapan dengan Allah, merasakan Allah lebih dekat dibandingkan dengan apapun, hati kita baru beramal. Kalau tidak, itu cuma anggota amal tubuh kita. Dan anggota amal tubuh kita ketika beramal, nilainya paling minim. Paling minim. Walaupun gerakannya besar-besar. Gitu. Bacaannya nyaring-nyaring, tapi tak kunjung hadir hati di hadapan Allah, tak kunjung menyaksikan roh kita terhadap hadiratnya, itu berarti amal yang minimalis. Gitu. Ya, beda kalau dandanan minimalis bisa cocok untuk orang tertentu ya. Tapi kalau amal minimalis ya, wah itu bisa lebih berat timbangan amal buruknya, bisa lebih berat timbangan dosa-dosanya amalnya minimalis itu. Itulah sebabnya ya, kalau para nabi, para wali itu amalnya itu berat-berat. Walaupun bentuknya sama, wong sholatnya sama kok. Tapi timbangannya berat-berat itu. Berat-berat. Musyahadah. Al-mutakatsira al-mutajaddida bitajaddudatit tajalliyat al-muntasyiah. Oke ya. Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ketika bertajalli itu, maka wujudnya tajalli itu mutakatsira, banyak sekali. Jadi ya, yang tunggal itu mengejawantahkan diri di dalam rupa-rupa makhluk yang banyak. Heran saya kepada Allah itu, takjub sekali. Satu kemudian bertajalli, mengejawantahkan diri dalam rupa-rupa yang tak terhingga loh. Coba kan, asal usul segala sesuatu yang tak terhingga ini kan Allah Ta'ala. Jadi yang satu melahirkan yang banyak, yang aneka ragam itu loh. Dan entah sampai kapan ini mau dihentikan produksi-produksi dari adanya tajalli Allah Ta'ala ini. Selama masih ada bayi-bayi yang dilahirkan, itu menunjukkan, kata sebuah puisi, menunjukkan bahwa Allah belum bosan dengan kehidupan.
Jadi artinya apa? Masih memproduksi. Kehendak-kehendaknya itu memproduksi. Jadi ini masih lama kiamat itu. Masih lama. Tanda-tandanya kiamat itu akan segera dimulai. Di saat itu banyak orang yang nikah dan tak punya anak. Tak punya anak. Itu berarti mau dihentikan, regenerasi itu mau dihentikan. Mau dihentikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tunggal itu mengejawantahkan diri dalam keanekaragaman yang tak terhingga. Maka karena itu ketahuilah, keanekaragaman itu adalah hijab, yang tugas kita adalah menerobos hijab itu. Makanya ada ungkapan ya, bahwa engkau adalah aku yang lain. Entah yang mengungkapkan ini mengalami atau ini meniru-niru orang. Engkau adalah aku yang lain. Artinya apa? Aku yang lain itu ya sama lah sesungguhnya. Kita berasal usul dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama gitu loh. Cuma kemudian muncul dalam rupa yang berbeda, bahkan dalam warna yang kontras itu loh. Nah, itulah sebabnya kenapa bermusuhan itu kok tidak boleh. Wah, asal usulnya sama kok bermusuhan itu loh. Kan tidak masuk akal. Ada ribuan daun mangga kok bertengkar di antara sesama daun, kan nggak masuk akal. Bertengkar tuh. Oh, sesama daun pohonnya sama kok malah bertengkar tuh. Dikira sesuatu yang lain apa yang diajak bertengkar itu? Enggak, bukan sesuatu yang lain. Jadi karena itu keanekaragaman ini adalah merupakan ujian sejauh mana kita bisa berdamai dengan orang-orang yang murni berbeda dengan diri kita. Jadi karena itu perbedaan itu sesungguhnya mesti dikelola untuk menjadi persaudaraan. Jadi persaudaraan. Jadi ketika zaman itu menunjukkan semakin banyaknya pertikaian, itu menunjukkan bahwa betapa semakin dangkal rohani manusia. Bisanya cuma bertikai, nggak bisa memupuk persaudaraan yang hangat. Yang menunjukkan adanya kedamaian, ketentraman, itu berarti rohani manusia makin dangkal. Kalau bisanya cuma curiga dan bertikai, itu makin dangkal. Dan yang mengalami hal seperti itu termasuk juga orang-orang yang banyak ilmunya. Banyak ilmunya tapi klaim kebenaran untuk diri sendiri semakin banter. Pokoknya ini yang benar, di sebelah sana tidak benar. Itu berarti apa? Ilmu tidak merupakan jaminan membebaskan manusia dari egoisme itu. Bukan merupakan jaminan. Al-mutajaddidah, ya. Dan seluruh tajalli Allah Ta'ala yang berupa alam semesta ini sesungguhnya mengalami pembaruan loh ya. Pembaruan. Sebab Allah Ta'ala itu maha kreatif. Itu. Artinya apa? Kita yang sekarang ini bukan kita yang tadi loh. Cuman jarang orang yang bisa merasakan itu. Balhum fi labsin min khalqin jadid itu loh. Mereka itu sesungguhnya ragu-ragu itu. Bahwa mereka itu merupakan makhluk yang senantiasa baru sebenarnya. Jadi kita yang sekarang bukan kita yang tadi, apalagi yang kemarin, bukan. Bukan. Ini yang mengalami kebaruan terus-menerus sebenarnya. Jadi makhluk itu tidak ada yang mandek loh ya. Tidak ada yang mandek. Ya tetap memang kalau Zaid, selamanya Zaid. Namanya ya tetap Zaid. Tapi sesungguhnya itu sudah terjadi perubahan berkali-kali dalam diri Zaid itu. Perubahan berkali-kali. Cuma hanya orang-orang makrifat, hanya orang-orang yang tajam penglihatannya yang menyaksikan adanya proses-proses yang ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang filosof bernama Mulla Sadra itu mengajukan pertanyaan, apakah apel yang kau lihat ketika masih kecil itu adalah apel yang kau temui sudah matang sekarang? Kita mungkin ngotot, iya ini memang apel yang dulu ini, cuman sekarang sudah membesar. Rasanya sudah berbeda. Nah justru itu kan sudah berubah sebenarnya. Warnanya berubah, rasanya berubah. Cuma memang tidak menjadi ciluba kemudian berubah merupakan sesuatu yang betul-betul baru. Enggak. Jadi kita itu sesungguhnya ya,
seringkali memandang bahwa segala sesuatu itu tetap pada tempatnya dan tetap sama, padahal itu sudah diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian orang yang mengerti proses-proses Allah taala terhadap segala sesuatu itu, orang itu bisa merasakan lahir berkali-kali dalam sehari secara rohani. Jadi kita itu harus lahir berkali-kali secara rohani. Apa wujudnya? Kesadaran baru secara rohani. Muncul kesadaran baru itu. Dan karena itu kemudian orang seperti itu senantiasa melakukan rekreasi rohani. Dan orang yang senantiasa menempuh rekreasi rohani, wujud orang itu, wajah orang itu senantiasa cerah, terhibur oleh hiburan-hiburan ilahi itu. Ya, karena itu kalau orang gampang stres, mumet semacamnya itu jauh dari Allah itu. Stres, mumet, terus lama-lama harus dikirim ke RSC itu. Itu wah, orang enggak mengalami rekreasi rohani itu. Padahal orang-orang rohani itu setiap saat memasuki musim semi. Setiap saat memasuki musim-musim keindahan. Setiap saat. Jadi karena itu jangan mau kita kalau akan dikeprok oleh stres itu jangan mau. Kamu yang tak keprok sini itu. Jadi hidup sebentar kok dikeprok oleh stres. Jangan mau. Jadilah seperti Maulana Rumi yang menentang persoalan. Yang menantang duka cita. Wahai duka cita, kalau kau punya nyali datanglah kemari. Betul-betul lelaki rohani seperti itu. Enggak mungkin orang seperti itu stres, enggak mungkin. Dijauhkan stres dari dirinya. Nah, karunia Allah Ta'ala, pengejawantahan hadiratnya itu, yang senantiasa mengalami kebaruan, itu sesuai dengan kebaruan tajalli Allah Ta'ala kepada segala sesuatu. Jadi ketika Allah Ta'ala bertajalli, mengejawantahkan diri, itu tidak mandek. Terus berproses, bergerak terus. Jadi jangan dikira bahwa Tuhan itu pasif itu. Jangan. Allah itu fa'al, maha kreatif itu loh. Maha kreatif. Karena itu kalau di antara kita ada yang malas, nggak mau bergerak apa, semacamnya hanya diam, itu sering-sering berzikir ya fa'al. Itu dikasih sikap yang energik nanti. Dikasih sikap yang energik. Kenapa? Karena ketularan nama Allah Al-Fa'al, maha kreatif, maha bertindak. Fa'alul lima yurid Allah Ta'ala itu. Jadi jangan mau cuma diam, itu tidak mengikuti sunnatullah itu. Harus bergerak dong. Apa saja kita bergerak, sebab dengan adanya bergerak itu kita bisa berjumpa dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya langkah rohani Nabi Isa itu adalah bepergian. Sampai Nabi Isa itu bersabda, "Safiru lid-darajatil ula." Sering-seringlah bepergian untuk dapat derajat yang tinggi. Pergi kemana lah? Yang enggak harus ada perlunya ngurusin apa, enggak. Pergi ya pergi aja. Ya. Coba rasakan. Itu ada getar-getar kerohanian loh ya. Ada getar-getar kerohanian. Tidak hanya dalam rangka ngurusi hal yang disebut penting, enggak. Jadi pergi-pergi itu mengalami refreshing dengan pergi-pergi seperti itu. Kalau diam terus stres ya maklum, mau diam terus nggak kemana-mana. Ya. Iya kalau seperti Wali Abdal ya, jasadnya ditaruh di sini, orangnya itu sudah pergi kemana-mana. Itu sudah terbebaskan dari kungkungan ruang, dari jeruji ruang itu. Sudah terbebaskan. Oke, ini cuman sampai di bima unzila ilahi amanar rasul, bima unzila ilahi, berarti satu ayat ini belum rampung. Jadi kita tidak mengejar rampung, kita berusaha untuk bisa menikmati, bisa merasakan kemahaan Allah Ta'ala dengan cara menyelami tafsir
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita, juga untuk keluarga kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.